Mejuah-juah man kerina perpulungan si kelengi kami bas gelar Tuhan. Jumpakah kita ibas pejejenta minggu enda si tetap dengar silakokan secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas pejejenta ibas minggu enda si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujurman bandu Tuhan, ibas paksa enda, ngoka banci kami ngelakokan PJJ kami secara virtual. Tuhan si masu-masu sing kuasai pusuh praten kerina perpulungan ru sing ikuti PJJ enda ibas ingan nanari skala-skala. Bagi pekam singurapi, kam sinampati, kam siminpin kemahanru, ibas nehken kebenaran firmanru. Ngerana dagi kamu Tuhan, mankrina kami simot bagin ibas PJJ enda, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas pejejenta ibas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru, eme Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Demikian pembacaan nas PJJ kita pada minggu ini. Mejuah-juah man kerina kam kekelengan kami perpulungan si kelengi Tuhan, salom janah toto pengharapan kami kerina kita tetap lid ibas sehat-sehat. Tema kata dibata ibas minggu enda nina mpegegehi kini teken alu pengajaran. Mpegegehi kini teken alu pengajaran, dan minggu ini kita masuk kepada minggu pendidikan ataupun penjemaatan PAUD di tengah-tengah gereja kita, pendidikan anak usia dini. Surat Paulus kepada Titus adalah surat yang ditujukan kepada pribadi. Jadi surat yang langsung ditujukan Paulus kepada Titus sendiri. Dan surat ini sering digolongkan sebagai surat penggembalaan. Artinya apa yang dituliskan, apa isi daripada surat ini berkaitan dengan tugas-tugas Titus di dalam menggembalakan jemaat di Pulau Kreta pada waktu itu, dan salah satu hal penting di sana ialah bagaimana Titus memilih mempersiapkan para penatua-penatua yang akan melayani jemaat di Kreta. Siapakah Titus? Titus adalah teman sekerja Paulus dalam pekabaran Injil. Dan dalam ayat 4 tadi nas PJJ kita,
di mana Paulus menyebutkan tadi, dia anakku yang sah menurut iman kita bersama. Jadi Paulus menyebut Titus itu anaknya karena iman di dalam Kristus Yesus. Sama seperti kita juga, kita bersaudara di dalam Kristus. Jadi karena Kristus kita bersaudara. Karena Kristus maka Titus adalah anak rohani daripada Paulus. Nah, di mana Titus ditempatkan oleh Paulus di tengah-tengah jemaat yang ada di Pulau Kreta pada waktu itu untuk menggembalakan jemaat yang sudah dimulai oleh Paulus sendiri, dan kemudian dia menempatkan Titus di sana. Ya, jadi inilah tugas Titus. Oleh karenanya Paulus perlu melengkapi Titus di dalam melaksanakan tugas pelayanan, tugas penggembalaan di tengah-tengah jemaat. Dari nas PA kita tadi, kita dapat melihat beberapa hal yang menjadi perenungan yang penting sehubungan dengan tugas Paulus sebagai hamba Allah, sebagai rasul Kristus Yesus. Di mana tadi dia katakan sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul Kristus, maka tugasnya ialah dikatakan di sini pertama-tama untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah, untuk memelihara iman jemaat. Jadi itu yang pertama, tugas hamba Tuhan, tugas rasul Kristus Yesus, memelihara iman orang-orang pilihan, memelihara iman jemaat. Jadi tentu sampai hari ini pun siapapun kita yang dipilih, ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Tuhan, sebagai serayan, tugas pertama kita ialah memelihara iman jemaat. Perpulungan yang kami kasihi, perpulungan Sikelengi Tuhan, bagaimanakah kita memelihara iman jemaat? Alkitab sering menggambarkan seperti gembala memelihara dombanya. Jadi istilah gembala dan domba sering dipakai di dalam Alkitab dalam kaitan tugas gembala memelihara domba. Bahwa gembala itu bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman bagi domba-dombanya, menuntun domba-dombanya, mengenal domba-dombanya, dan membawa domba-dombanya ke tempat di mana domba-domba itu bisa mengalami ketenangan. Itulah tugas gembala terhadap domba. Tentu demikian juga tugas serayan-serayan Tuhan, tugas hamba Tuhan, tugas Rasul Yesus Kristus, bahwa dia tugasnya ialah menggembalakan jemaat, memelihara iman jemaat dengan terus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rohani jemaat, dengan terus memberikan contoh-contoh teladan supaya kehidupan para serayan-serayan itu diikuti oleh jemaat itu sendiri. Jadi itu tugas penting dari serayan-serayan Tuhan. Kemudian yang kedua, tugas penting yang kedua juga di sini dikatakan ialah mendidik akan pengetahuan dalam kebenaran. Jadi rasul hamba Tuhan juga tugas pentingnya terhadap jemaat ialah mendidik mereka, mengajarkan pengetahuan terhadap jemaat, dan tentu pengetahuan itu ialah pengetahuan tentang firman Tuhan. Sebab apabila pemahaman jemaat akan firman Tuhan tidak benar, akan melahirkan iman-iman yang tidak benar juga. Kalau iman yang tidak benar, maka kemudian akan melahirkan tindakan-tindakan yang juga tidak benar. Jadi pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan itu sangat penting. Ya, oleh karenanya serayan-serayan Tuhan sebelum mengajar, sebelum memberikan pendidikan tentang firman Tuhan kepada jemaat, maka dia sendiri harus menggumulinya dengan baik, harus memperluas dengan baik, sehingga ketika dia menyampaikan pengajaran, pendidikan kepada jemaat tentang firman Tuhan, itu disampaikan dengan benar. Karena kalau tidak benar akan melahirkan iman yang salah dan juga kemudian tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tugas hamba Tuhan ialah
mengingatkan selalu jemaat kepada pengharapan yang kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap kita, dan Allah yang menjanjikannya setia. Artinya bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah tentang kehidupan kekal itu yang menjadi harapan kita, itu sungguh-sungguh akan diwujudkan, sehingga jemaat dapat terus taat, jemaat dapat terus sabar dalam menanggung penderitaan, menjalani kehidupannya karena pengharapan yang jelas dan pasti itu. Makanya salah satu yang dikatakan oleh Paulus misalnya dalam Roma 8 ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Jadi jelas pengharapan itu harus jelas, karena pengharapan itulah sebagai pendorong yang memotivasi kita sehingga kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita lihat Paulus menyampaikan berkat Tuhan kepada Titus, di mana tadi dia katakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Hal ini mengingatkan bahwa pertama, Paulus dalam doa dan pengharapannya kasih karunia Kristus yang menyertai Titus, sehingga Titus dimampukan untuk melakukan tugas penggembalaan jemaat di tengah-tengah jemaat yang ada di Pulau Kreta. Dan yang kedua, bahwa tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak mungkin sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Nah, jemaat yang kami kasihi, perpulungan Sikelengi Tuhan, nina ndai temanta mempegegehi kini teken alu pengajar. Pemetah kerna kata di bata, ngangkai kata di bata alu payo sekal pentingna. Sebab kini teken sekala jelma bergantung kubas pengajaran sini sehken manbana. Maka di salah pengajaran, salah kini teken, salah tindakan. Maka pengajarannya sesuatu yang penting, harus pengajaran itu benar, diberikan dalam pengetahuan yang benar. Salah satu misalnya di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, binasa umatku karena tidak mengenal Allah. Binasa umatku karena tidak mengenal Allah. Mengapa umat Israel tidak mengenal Allah? Karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang benar. Karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Allah itu sendiri. Karena itu di dalam pengetahuan yang salah mereka binasa. Binasa umatku karena tidak mengenal Allah yang benar. Contoh yang lain yang jelas ialah tentang kehidupan Paulus sebelum mengenal Kristus, di mana pengetahuannya tentang Injil, pengetahuannya tentang kebenaran, pengetahuannya tentang Taurat itu tidak dalam pengetahuan yang benar, maka tindakan-tindakan Paulus juga salah. Oleh karenanya, kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 2 tentang orang Yahudi, Paulus berkata, ini bisa nanti kita baca Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka yang dimaksudkan oleh Paulus adalah orang-orang Yahudi, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi orang Yahudi itu giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, tanpa pengetahuan yang benar. Oleh sebab itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar karena pengetahuan yang tidak benar. Jadi betapa pentingnya pengetahuan, betapa pentingnya pengertian yang benar supaya melahirkan iman dan tindakan yang benar. Dari mana seseorang mendapatkan pengetahuan yang benar? Yaitu melalui pengajaran, sehingga bertumbuh iman yang benar bagi orang-orang yang menerima pengajaran itu. Nah, kemudian yang kedua, selain jemaat menerima pengetahuan yang benar dari Rasul Paulus, dari Rasul Tuhan, dari serayan-serayan Tuhan, maka pengetahuan itu juga khususnya terhadap anak-anak didapatkan dari orang tua. Jadi bukan hanya tanggung jawab serayan-serayan Tuhan untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan kepada jemaat, tapi orang tua juga bertanggung jawab memberikan pengetahuan yang benar kepada anak-anak di tengah-tengah keluarga.
tentu kita ingat apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Salah satu tugas penting orang tua ialah mengajarkan Taurat Tuhan, mengajarkan undang-undang Tuhan itu dalam setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan. Baik waktu pagi, waktu engkau bangun, baik waktu engkau tidur, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau duduk, ajarkanlah Taurat Tuhan itu kepada anak-anakmu. Jadi sebagai orang tua, kita juga bertanggung jawab memberikan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita. Anda perlu ingat. Jadi ulah kita lalai ibas tugasta, ibas ngajarkan kebenaran firman Tuhan man anak-anak. Sebab adilale kita, mereka tidak menerima pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, maka lakari bertumbuh iman yang teguh ibas tengah-tengah anak-anak. Jadi enda tugas si peduakan si penting ilakokan sebagai orang tua. Nah, dalam kaitan bahwa minggu ini adalah minggu pendidikan, minggu PAUD, pendidikan anak usia dini, kita telah menerima masukan-masukan dari orang-orang yang ahli tentang kehidupan anak, di mana dikatakan bahwa usia 0 sampai 5 tahun itu adalah golden age, artinya usia emas, di mana sebenarnya lebih 50% anak-anak itu dibentuk di usia 0 sampai 5 tahun. Oleh karenanya GBKP telah ikut mengambil bagian untuk mencerdaskan anak-anak sehingga GBKP mendirikan PAUD dan TK. Nah, oleh karenanya kita perlu mendukung guru-guru yang mengajar di PAUD dan TK. Gereja kita GBKP Runggun Kebayoran Lama juga memiliki TK. Jadi kita juga ikut mengambil bagian untuk mencerdaskan anak-anak kita supaya menerima pengetahuan yang benar, bukan hanya pengetahuan tentang hal-hal matematika, pengetahuan alam dan sosial, tapi juga tentang spiritualitas, tentang iman. Oleh karenanya khususnya gereja kita GBKP Runggun Kebayoran Lama, kita sangat mendukung, apresiasi terhadap guru-guru TK kita yang mengajari anak-anak kita secara sejak dini supaya mereka menerima pengetahuan yang benar tentang Tuhan, supaya akan menimbulkan iman yang benar dan juga tindakan yang benar. Jadi enda makap kami si banci sahkan kami arah nas pejejenta bas minggu enda ija GBKP memperingati sebagai minggu pendidikan. Betapa pentingnya pengajaran, betapa pentingnya pendidikan. Karena itu akan menimbulkan iman yang kuat, dan iman yang kuat akan melahirkan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang benar. Inilah yang boleh kami sampaikan. Tuhan si masu-masu kita kerina jana sebagai orang tua si ingat, maka salah satu tugas penting bas kita ngajari anak-anak ta guna nandai ras memahami kebenaran firman Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhena. Amin. Mari silungi pejejenta si pemulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab penting yang perlu kami lakukan sebagai orang tua terhadap anak-anak kami ialah mengajar mereka, mendidik mereka, memperkenalkan mereka akan kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan menjadi landasan iman yang kokoh dalam anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter-karakter yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya berkati keluarga lepas keluarga, berkati para orang tua, sehingga kami dapat melakukan tugas kami untuk mendidik anak-anak kami di tengah-tengah keluarga kami. Selain daripada di tengah-tengah keluarga, gereja juga sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat pengajaran firman Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu mulai dari pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial, sehingga setiap kami dapat menjadi bagian dalam memberikan pengajaran yang benar akan firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Demikian juga berkati TK dan PAUD GBKP, para guru-guru yang mengajar di sana, supaya mereka dilimpahi oleh Tuhan hikmat dan kepintaran,
sehingga mereka dapat mendidik anak-anak kami sejak usia dini agar mereka bertumbuh berkembang mengenal kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar iman mereka dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, berobat jalan, ataupun karena usia yang sudah lanjut. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan buat orang tua kami, Mama Bapak Antas Tepu, proses pemulihan pasca operasi tulang pangkal pahanya, biarlah Tuhan memberkati agar proses pemulihannya berjalan dengan cepat. Demikian juga orang tua kami Mami Nandi Ingrid Surbakti, pasca operasi klep jantung, biarlah Tuhan memberkati pemulihannya agar dia juga boleh segera sembuh dan kembali ke rumah. Orang tua kami Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nandi Ripka Bangun, Nandi Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nandi Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nandi Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Tepu, Nora Emeritus Nandi Lora, Nandi Bas Sembiring, Nandi Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Bru Sinulingga, demikian juga Eli Rasita Bru Tarigan, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Tiga Nevi, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Peranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesempurnaan kesehatan kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kami juga angkatkan doa kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, berikan kepada mereka hikmat bijaksana dalam menjalankan kuasa pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, khususnya mereka yang menangani pasien-pasien yang positif COVID-19. Biarlah Tuhan melindungi mereka dan mereka yang dilayani. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah melawat, Engkau yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh rencana-rencana kami, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak kami yang akan mengikuti UTBK pada tanggal 8 Juli. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, keterangan, kecerdasan, ketelitian kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat mengikutinya dengan baik, dan oleh pertolongan Tuhan mereka boleh diterima di perguruan tinggi negeri yang mereka cita-citakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pejejenta basmingguenda. Salam, Tuhan masu-masu, salam sehat, salam sukacita manbanta krina. Amin.